Penyesalan di hari tua. Ini terlihat sepele, namun 5 hal berikut membuat menyesal di hari tua. Yang pertama, mengabaikan kesehatan. Banyak sekali di antara kita karena kita merasa masih muda, merasa kita sehat, sehingga kadang-kadang kita tidak menjaga kesehatan. Baik mungkin olahraga ataupun secara makan. Jadi makan sembarangan, kita tidak olahraga, dan bergadang, merokok. Pokoknya hal yang membuat mengganggu kesehatan kita, terkadang kita tidak perhatikan. Namun ketika sudah usia kita bertambah, itu baru kerasa, mungkin mulai terasa batuk, lemah. Ya, kenapa dulu nggak rutin melaksanakan olahraga? Jadi jangan sampai hal sepele ini dianggap remeh sehingga kita menyesal di hari tua. Lalu yang kedua, tidak menabung. Nah, ini salut sekali ya bagi orang-orang yang bisa menabung, bukan karena penghasilannya ya, tapi karena pintar cara menabungnya. Sebenarnya seberapapun penghasilan, jikalau tidak bisa menabung, ya tetap aja nggak bisa menabung. Tapi sekecil apapun penghasilan, kalau orang yang sudah rajin menabung biasanya tetap menyisihkan. Mungkin karena penghasilan kecil bisa 5.000, 10.000, sehingga ketika dia punya penghasilan gede, dia bisa nabung dengan yang lebih besar. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa menabung, maka sebesar apapun penghasilannya, mungkin 10 juta, 20 juta, ia tetap tidak bisa menabung. Maka hal ini membuat menyesal di hari tua karena nggak punya tabungan, nggak punya investasi, nggak punya bisnis yang bisa dimanfaatkan di hari tua. Lalu yang ketiga, tidak mempersiapkan skill atau pendidikan. Nah, sehingga zaman sekarang kan zaman yang relatif begitu cepat berubah dan nggak tahu zaman bakal seperti apa dengan banyaknya teknologi, dengan kecanggihannya teknologi sampai ada AI ya, segala macamnya itu perlu dipelajari yang terkadang sebuah pekerjaan sudah digantikan dengan teknologi. Nah, hal ini sebenarnya kita memicu untuk senantiasa terus belajar, baik secara pendidikan formal ataupun non-formal, baik skill yang bisa kita asah ataupun yang kita bisa pelajari. Nah, ini menjadi investasi di jangka panjang, termasuk di usia tua. Nah, lalu yang keempat itu relasi. Relasi ini bisa teman, bisa sahabat, keluarga, itu yang perlu kita perhatikan. Sehingga sangat menyesal mungkin di hari tua kita kesepian, gak ada teman, gak ada, ya apalagi anak-anak udah jauh. Ya, ini harus dijaga dari zaman masih mudanya. Jangan mungkin merasa, saya masih bisa hidup sendiri, gak peduli dengan teman, atau mungkin gak peduli dengan keluarga, yang penting bisa hidup mementingkan dirinya sendiri. Namun ketika sudah semakin tua, baru tahulah ternyata keluarga dan sahabat mungkin itulah yang terdekat dengan diri kita, yang bisa bersama atau mungkin yang membantu suatu hal ketika di masa tua yang kita bisa silaturahmi, itu sangat bagus. Lalu yang kelima adalah gaya hidup yang konsumtif. Nah, ini berkaitan dengan menabung juga ya. Terkadang mungkin kita kadang menyesal itu karena apa? Karena kenapa di zaman banyak uang, kita terlalu konsumtif, beli A, B, C, dan D, atau dipakai hal-hal yang tidak produktif sehingga uangnya habis tak terasa. Akhirnya nggak bisa menabung, nggak bisa investasi, nggak bisa buat bisnis di jangka panjang. Maka hal ini terlihat sepele. Mari kita coba persiapkan dan belajar dari mulai kesehatannya, mungkin mempersiapkan hari tua, dari mulai relasi teman-teman, dari bagaimana lingkungan yang baik, skill yang dipersiapkan, dan termasuk gaya hidup. Semoga ini menginspirasi dan bermanfaat supaya kita tetap senantiasa berikhtiar menjadi lebih baik lagi hari ini dan nanti di masa yang akan datang. Oh iya, kami punya program safari dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.